Jumpa lagi dengan saya di Random Developer. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi mobile di Android. Adapun teknologi yang akan kita gunakan adalah Cordova, di mana di front end-nya kita akan menggunakan framework 7. Nah, pembahasan ini kita peruntukkan untuk pemula yang baru mengenal dan ingin belajar tentang pemrograman di mobile, di mana Cordova ini yang bersifat hybrid programming. Artinya kita tidak langsung membuat program di Android Studio dengan menggunakan bahasa Java, tapi dengan bantuan Android SDK, Cordova akan mentranslate kode-kode JavaScript dan HTML yang akan kita buat di front end framework 7 menjadi kode-kode Java secara otomatis dengan bantuan Gradle. Nanti pustaka-pustaka library yang kita butuhkan akan di-pack ke dalam Android SDK. Adapun hal-hal penting sebagai pemula adalah instalasi program. Yang pertama adalah instalasi program inti. Oke, pertama kali kita akan melakukan instalasi Java SDK. Nah, klik browser dan klik type linknya oracle.com. Kemudian find Java versi 8 ada 7. Karena saya mau instalasinya di Windows, sesuaikan dengan versi Windows Anda 86 atau 86 atau 64. Dan download. Pastikan Anda sudah sign in di Oracle, atau kalau belum punya Anda bisa sign up dulu. JRE juga versi yang sama dengan JDK-nya, JRE 8. Oke, download sudah selesai. Anda klik tombol sekali untuk instalasinya. Klik next saja, ikuti flow-nya. Next sekali lagi. Saya percepat. Ini sistem supaya tidak lama. Oke, sudah selesai. Kita close. Anda pastikan JDK-nya terinstall di C program file. Saya ditempatkan C program file Java. Oke, sudah bisa lihat ada dua folder, JDK 1.8.0 dan JRE 1.8. Kita pastikan kita sudah punya folder bin-nya. Selanjutnya, karena kita sudah melihat path-nya, kita setting environment variable-nya. Ketik environment variable. Kemudian di environment variable di button paling bawah, Anda pastikan membuat variabel bernama Java Home dan JRE Home. Nah, di mana path itu akan mengarah ke C program file Java, JRE dan JDK di folder bin-nya. Contohnya kalau misalnya saya sudah menginstalnya, Anda bisa copy JRE path-nya, kontrol pasti, kemudian Anda lihat kembali ke JRE Home, Anda edit, modify path-nya, dan OK. Pastikan dua variabel itu Java Home dan JRE Home. Jika sudah yakin, Anda buka Git Bash atau command from Windows bisa. Anda ketik Java dash versionnya untuk memastikan apakah Java sudah terinstall dengan benar. Oke, Java kita sudah terinstall dengan benar.
kita sekarang akan melakukan instalasi Gradle. Kita download Gradle di gradle.org. Pastikan kita melihat Gradle release dulu. Cari release yang ingin Anda install. Versi yang saya pakai di sini versi 6.1.1. Anda juga bisa install versi yang lain. Oke, saya download versi 6.1.1. Saya percepat. Kemudian kalau sudah kita mendapat zip filenya, kita copy zip file ke folder C Gradle. Pasti di sana. Kemudian ekstrak file tersebut. Saya sudah mengekstraknya, dari saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, buka struktur file Gradle-nya dengan folder bin. Sudah ada. Oke, sudah benar. Kemudian setup environment variable-nya. Environment variable-nya di variable path. Anda pastikan folder C Gradle sudah terpasang. Oke. Selanjutnya dengan git bash kita memastikan apakah Gradle kita sudah dideteksi dengan perintah Gradle dash version. Oke, selamat, Gradle kita sudah dideteksi. Untuk selanjutnya, Anda akan menginstal Android SDK, di mana ini adalah fitur utama dalam membangun sebuah aplikasi di Android. Saya akan menyarankan Anda untuk melakukan download Android Studio, karena dengan mendownload Android Studio, otomatis Android SDK akan Anda dapatkan. Anda bisa melakukan download di website developerandroid.com. Adapun filenya ini besar, mungkin saya tidak akan memperlihatkan downloadnya di sini karena saya sudah mendownloadnya. Anda bisa melakukan ikuti saja perintahnya download karena filenya besar sampai 1 GB. Kalau ada yang berminat juga bisa melakukan download hanya khusus untuk Android SDK-nya. Cuma Anda ada banyak setting di sana. Saya sarankan Anda download Android Studio itu sendiri karena berguna untuk kedepannya. Oke, saya anggap Anda sudah menginstal. Nah, install di Windows sangat gampang, tinggal Anda text next. Yang utama di dalam Android Studio ini adalah kita mendownload versi dari Android itu sendiri di SDK Manager. Yang terpenting dari Android Studio itu sendiri adalah membantu kita untuk men-setup SDK Manager. Ketika Anda ini sudah terbuka Android Studio-nya, di sebelah kanan atas Anda bisa lihat ada emulator, AVD Manager, dan di samping adalah SDK Manager. Di SDK Manager ini Anda bisa setting Android versi yang akan Anda install. Kalau saya di sini sudah menginstal beberapa versi, saya cuma belum menginstal versi 30, jadi saya perlihatkan Anda sedikit bagaimana caranya menginstal sebuah versi. Tinggal klik. Kalau Anda misalnya ada yang file atau versi yang perlu diupdate, Anda juga bisa melakukan update. Cuma di sini saya akan
tidak akan mengupdate, cuma melakukan instalasi baru di Android 3 versi 30. Kemudian pastikan juga di SDK tool semua sudah tercentang, semua sudah terinstall, Google Play Service dan segala macamnya. Nanti akan saya buat di dalam deskripsi apa-apa saja yang perlu di-download. Contoh untuk downloadnya, karena ini filenya besar dan waktunya lama, jadi kita download untuk Android versi 30-nya. Kita cuma klik apply dan Anda bisa lihat berapa besarnya file dan klik OK. Oke. Sekarang semua main core program inti sudah terinstall, yaitu Java SDK, Gradle, dan Android SDK. Yang kita butuhkan nanti sebagai dasar utama ketika kita membuat sebuah aplikasi mobile di Android. Program inti ini, kenapa saya sebut program inti? Karena tidak hanya dibutuhkan ketika kita membuat sebuah program berbasis Cordova, tapi juga program yang lain seperti Python dan bahasa program lain juga memerlukan instalasi main core ini. Jadi untuk selanjutnya, setelah main core sudah terinstall, kita akan menginstal Node.js. Saya mungkin tidak terlalu panjang lebar menjelaskan Node.js, karena Node.js ini kita butuhkan ketika kita mau menginstalasi Cordova. Oke, untuk tidak lama kita mulai melakukan instalasi Node.js. Seperti biasa, buka browser Anda, ketik Node.js di nodejs.org, pilih yang recommended versionnya 14. Anda juga bisa download terbaru, tapi saya sarankan pilih yang recommendednya. Saya sudah mendownload, jadi saya akan langsung melakukan instalasi. Klik next, ikuti flow-nya. Next sekali lagi. Next lagi. Pastikan posisinya di C program file Node.js. Oke, kita tunggu. Sampai instalasinya selesai. Nah, instalasi sudah selesai. Kita cek posisi filenya di program file Node.js. Oke, semua file sudah terinstall. Pastikan pad di C program file Node.js. Kemudian kita kembali akan men-setting variabel pad di environment variabelnya. Pad. Dan kita pastikan yang saya beri highlight merah itu adalah C program file Node.js, harus ada di folder pad untuk memastikan Windows mengenali posisi dari Node.js. Oke, sekarang kita bisa tes instalasi Node.js kita apakah sudah berjalan dengan benar. Kita ketik node di git dash version. Oke, kita sudah melihat versi 14 dan cek juga npm dash version. Oke, berarti Node.js dan npm sudah terinstall dengan benar di PC kita. Selanjutnya kita
sudah siap untuk melakukan instalasi di Cordoba. Oke, untuk melakukan instalasi Cordoba, kita buka command line from di Windows. Kita ketik npm install spasi -g Cordoba. Sangat mudah kalau sudah program pendukungnya kalau sudah install seperti Node.js. Tinggal menunggu. Oke, untuk memastikan Cordoba sudah terinstall, sudah selesai, kita ketik lagi Cordoba spasi -v. Kita sudah bisa melihat versi Cordoba yang kita install adalah versi 10. Jadi dengan demikian Cordoba sudah terinstall. Kita persiapkan diri untuk menginstal framework 7 CLI. Menginstal framework 7 CLI, kita kembali buka command prompt, kemudian ketik npm install g framework 7 CLI -CLI. Oke, kita tunggu proses. Sudah selesai, berarti framework 7 CLI sudah terinstall di program di komputer kita. Sekarang kita bisa membuat project pertama kita di Cordoba Framework 7. Untuk pertama, pastikan path di mana Anda akan menaruh file project. Saya akan menaruh file project di chtdoc. Untuk project pertama ini saya beri nama My First Demo. Anda bisa memberi nama apa saja, terserah. Jadi kita sudah persiapkan folder My First Demo. Kita buka lagi command line prompt-nya. Kita arahkan ke folder yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat program pertama dengan perintah framework 7 create -UI. Nanti perintah ini akan membuka browser di mana kita secara langsung bisa setting lewat browser project pertama kita. Anda bisa lihat sini program destinasi browser mengarah ke web demo, kemudian ditanya application project name, kita beri saja my demo. Kemudian application tipenya kita kasih Cordoba. Anda juga bisa merubah package-nya, bisa menjadi com. Nah, saya kasih com S2 tim my demo, ini program pertama. Kemudian di Cordoba kita pilih Android saja. Di framework 7-nya kita kasih standar font-nya. Saya scroll ke bawah. Oke, default standar saja dulu. Kita create. Dia akan muncul pop-up untuk melakukan instalasi. Oke, sudah selesai. Berarti semua folder punya file sudah terinstall di folder. Kita bisa lihat di folder My First Demo kita sudah ada beberapa file struktur, file Cordoba dan framework 7. Kita bisa lihat juga, pastikan juga di config di bawah My First Demo Cordoba nama my demo yang tadi sudah setting.
Oke, itu adalah program pertama yang kita sudah tulis. Selanjutnya program template ini kita akan coba write ke mobile Android kita. Sekarang persiapkan mobile Android Anda, pasang USB kabel yang mengarah ke PC dan ke mobile Anda. Yang perlu kita lakukan di mobile adalah melakukan setting developer mode option. Dari setting, mungkin ini tergantung dari jenis tipe HP Android Anda. Kemudian cari about phone untuk mengaktifkan developer mode-nya. Tekan version 7 kali. Jika sudah, Anda mungkin akan mendapat pesan HP sudah aktif untuk developer option-nya. Kemudian kita akan masuk kepada additional setting, dan di developer option kita akan mengaktifkan debug mode. Kita scroll down ke bawah. Nah, di USB debugging, debug mode-nya kita on kan. Oke, untuk proses sudah selesai. Kita men-setting mobile Android kita. Sekarang mobile Android sudah siap untuk kita pakai dan menginstal program pertama Cordova Framework 7 kita. Oke, untuk mendeploy program pertama kita masuk lagi ke folder My First Demo. Di package.json saya akan tambahkan setting sebuah script yang sudah bisa saya lakukan untuk mempermudah kita melakukan deploy. Nanti kan saya jelaskan apa saja script yang tambahan yang dibutuhkan. Kemudian kita akan beralih ke command from lagi. Kita arahkan command prompt ke folder My First Demo. Kemudian kita jalankan perintah build dev Cordova run yang tadi sudah copy. Oke, tinggal enter dan menunggu proses building pertama dari Cordova Framework. Kita sudah melihat build complete dan HP Android kita sudah terpasang di USB-nya dengan debug mode on. Sekarang kita bisa lihat package sudah terbuat dan install sukses. Kita tinggal menunggu. Oke, launch juga sukses. Kita lihat sekarang di mobile Android kita sudah dikenali My Demo dan di launching program pertama kita dan berhasil. Anda bisa lihat ada di title-nya My Demo dengan beberapa contoh page-nya. Jika Anda sudah melihat halaman seperti ini di mobile, berarti Anda sudah berhasil
menginstal pertama kali program Cordova Framework 7. Pada pembahasan kali ini kita cuma sampai di sini. Kita memperlihatkan template dan deploy program kita di mobile Android. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana cara kita edit dan menambahkan kode di Framework 7 dan Cordova, mungkin akan saya buat dalam video-video selanjutnya.